Para pendengar, para pemirsa, adikku dimanapun Anda berada, ya, setelah kita membahas tentang apa tadi, menggerakkan tangan di saat tasyahud, ya, dan apa hukumnya dan apa dalilnya, setelah sudah saya jelaskan secara rinci, kita pada pembahasan yang kedua, ya. Ini itu talqinul mayyit ba'dal dafn. Ada talqin mayyit, ya. Mungkin di Indonesia ini, ya, atau di beberapa negara yang ada di dunia ini, ya, di negara Islam ini, kalau ada orang meninggal kemudian apa? Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan ada namanya talqinul mayyit. Apa hukumnya ini? Ini mengatakan bid'ah, dolala, ini enggak boleh ini. Nah, ingat, saya ingatkan kembali, Anda jangan menghukumi sepihak, ya. Para ulama, para kiai itu tidak asal-asalan, mereka itu ada dasar hukumnya. Makanya mari kita kaji, ya, dari segi dalilnya, ya. Nah, kalau masalah ada hadis ini yang melemahkan, ini yang menguatkan, ini kan cara pandang ulama hadis sesuai dengan hasil ijtihad mereka. Ada yang ketat, ada yang super ketat, ada yang ketat tapi tidak super ketat. Nah, ini cara pandang ahlu hadis di dalam melemahkan atau menguatkan hadis. Jadi sehingga ada ulama ini menguatkan, ada ulama ini melemahkan, itu wajar, ya. Ijtihad ulama hadis, ya, sesuai dengan kemampuan spesialis mereka. Nah, ini. Nah, bukan berarti dilemahkan oleh ulama lain kemudian ada ulama lain yang menguatkan dan mengambil ulama yang menguatkan tersebut kemudian kita katakan kamu salah, tidak bisa seperti itu. Masalah talqin ini juga sama, kasus talqin ini juga sama. Nanti saya akan sebutkan dari dua sisi antara hadis yang dianggap kuat, siapa yang menganggap kuat dan siapa yang melemahkan hadis ini. Nah, ini jangan sampai nanti ya ada pembahasan ini kan Anda hanya menyebutkan dari segi yang menguatkan, yang melemahkan tidak disebutkan. Nah, kita sebutkan semuanya nanti. Siapa yang menguatkan dan siapa yang melemahkan, tinggal Anda memilih, gitu. Sudah, Anda mau lakukan ini nggak apa-apa, lakukan ini nggak apa-apa. Berarti Anda tidak punya prinsip. Ya bukan berarti kita tidak punya prinsip. Kita punya prinsip. Tapi ini masuk kategori perbedaan ulama karena berangkat dari perbedaan ulama ahli hadis di dalam menguatkan dan melemahkan hadis. Ini harus kita pahami di sini. Ya, karena sebagian orang mengatakan ini kan berarti kan kita tidak punya prinsip. Enggak, bukan seperti itu. Yang mengatakan hadis itu kuat, itu punya prinsip dia, gitu. Yang tidak mengambil karena mengatakan hadis lemah, itu punya prinsip. Jadi enggak ada masalah. Yang penting Anda jangan menyalah-nyalakan, Anda jangan menghukumi bid'ah antara satu lainnya. Silakan mengamalkan mana tidak apa-apa. Maunya Anda lihat keluarga Anda setelah meninggal, setelah itu dikuburkan tidak pakai ditalqin, nggak ada masalah, itu hak Anda. Tapi Anda jangan mengingkari orang yang melakukan apa di saat setelah dikuburkan kemudian dibacakan talqin. Itu juga ada dasar hukumnya, ada dalilnya. Nanti saya sebutkan ada beberapa dalil di sini. Mungkin saya akan menyebutkan 4 dalil, ya, 4 hadis, ya, dan yang melakukan talqin, dan itu semuanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Hanya cara pandang ini melemahkan ataupun ini menguatkan hadis tersebut, ya. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, ya. Nah, apa hadis itu, ya, saya sebutkan. Yang pertama akhrajul Hafidz Sa'id bin Mansur haditsan idza sawwa 'alal mayyiti idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu kanu ay sahabah yastahibbuna ay yuqala lil mayyiti 'inda qabrihi ya fulanu qul la ilaha illallah
asyhadu an la ilaha illallah thalatha marratin ya fulan qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma yansarifu qala Syaukani dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi talkhisi wa sakata anhu. Jadi keluarkan Hafidz bin Sa'id bin Mansur haditsan, kalau mayit itu sudah ditutup ya, sudah diratakan kuburannya ya, wansarafan nas, orang-orang pergi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Kanu ay as-sahabah itu senang ayyuqalil mayyiti inda qabrihi, senang dikatakan di mayit di kubur, ya fulan kul, wahai fulan kun, katakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Nah, ini talqin. Saya merja fulan kul rabbi Allah, katakan wahai fulan, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, nah, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad tsumma yansharifu. Nah, Imam Syaukani ya, qala Syaukani dzakarul Hafidz Ibnu Hajar fi talkhis. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Talkhis, wa sakata anhu, dan diam tentang masalah hadis ini, tidak mengomentari hadis ini. Ini Talkhisul Habir ya, halaman 243. Nah, ini dan kitab At-Talkhisul Khabir. Nah, ini ya, jadi dzakarul Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis wa sakata anhu. Nah, ini dalil pertama. Jadi Hafidz bin Sa'id Mansur haditsan ya. Kemudian hadis yang ketiga, akhrajahu Muslim wa ghairuhu, anna sahabi, ini sahabat ya, jadi dari sahabat, seorang sahabat ya, qala li ahli idza dafan fa aqimu ba'da dhalika hawla qabri qadramatan haru jazul wa yaksamu lahmaha hatta sanatikum, qadramatan haru jazurun wa yaksamu lahmuha hatta asta'nisu bikum wa anzur madza uraji'u rusul rabbi. Jadi kalau kuburkan kamu, kuburkan saya, kalau kamu menguburkan saya ya, faqimu ba'da dzalika, kamu duduk bersama. Kira-kira kamu motong unta dan membagikan, sehingga aku astahsan fikum, sampai aku tenang dengan adanya kamu dan aku melihat, wa andur madza uraji rusula rabbi, aku ingin merojaah, lihat bagaimana utusan-utusan Tuhanku. Wa andur madza uraji rusula rabbi. Sehingga dia lancar di dalam pertanyaan mungkar nakir itu. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim. Lakinu, maka metalkinlah, mautakum, mayit kamu, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat lakinu mautakum, kalimat mautakum. Qalat al-Muhibb at-Tabari wa Ibnul Himam wa Syaukani wa ghairuhum. Di Ibnul Muhibb at-Tabari wa Tabari, Ibnul Himam wa Syaukani mengatakan, dan selain mereka bertiga ya, lafzu mautakum nassun fil amwat. Jadi lafaz mautakum ini nas untuk orang-orang yang telah meninggal. Nassun fil amwat. Ya. Tunawiluhu lil hayy al muhtabar majaz. Kalau untuk orang yang meninggal, mau meninggal,
sakaratul maut ini majas, jadi hakikatun di dalam orang yang telah wafat. Itu kalimat mautakum. Maka falu sorilahi illa bi qorina, tidak bisa dipindahkan dari hakikat ke majas kecuali dengan qorina. Maka dalam ini wahaitsu la tujadu qarinatun ya tasrifuhu an haqiqatihi ila majazihi wa syumuluhu lil amwat bil amwat. Ya. Tunawiluhu lil hayy al muhtabar majaz. Kalau untuk orang yang mau meninggal, sakaratul maut ini majaz, jadi hakikatun di dalam orang yang telah wafat. Itu kalimat mautakum. Maka falu sorilahi illa bi qorina, tidak bisa dipindahkan dari hakikat ke majas kecuali dengan qorina. Maka dalam ini wahaitsu la tujadu qarinatun ya tasrifuhu an haqiqatihi ila majazihi wa syumuluhu lil amwat aula. Kalau tidak ada yang memindahkan dari hakikat ke majas, maka makna hakikat ini lebih kuat. Artinya menurut At-Tabari dan Al-Ibnu Himam Asy-Syaukani dan ulama-ulama lainnya yang banyak mengatakan bahwa kalimat mautakum ini hakikat untuk orang yang meninggal. Maka lakinu mautakum, yang sudah meninggal. Adapun yang muhtawar ini majas. Ini pendapat ulama tentang makna mautakum. Bukan hadisnya, tapi lafaz mautakum ini yang menjadi perdebatan itu. Kalau hadisnya riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah, ini riwayat Imam Muslim. Tapi permasalahannya ulama berbeda pendapat ini bukan dari sisi hadisnya, tapi dari sisi makna lafaz mautakum itu apa. Nah, tadi saya sebutkan beberapa ulama memahami mana mautakum tadi diartikan orang yang mati gitu loh, yang mati beneran, bukan sedang sakaratul maut. Nah, dari segi bahasa ya, dari segi bahasa Arab menurut mereka ulama ahli lughah itu ya tadi saya sebutkan itu Ibnu Himam dan yang lainnya itu adalah orang yang mati beneran, bukan sakaratul maut. Nah, memang ada yang memahami selain itu gitu loh. Yang memahami itu dimaksud mautakum itu adalah bukan orang yang mati, tapi orang yang mau meninggal. Ya memang ada. Tapi apakah salah di saat kita memahami mana itu dan kita dari segi bahasa bahwa mautakum adalah orang yang meninggal beneran, itu adalah makna hakikat sebagaimana diutarakan oleh para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, sehingga kita tidak boleh menghukumi ulama yang melakukan talqin, kita hukumi bid'ah, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dalik. Mereka katakan ahli neraka. Nah, kayak surga itu milik kita sendiri. Nah, kemudian hadis yang terakhir, nah ini ya agak sedikit panjang ya. Insyaallah pada minggu yang akan kita akan bahas ya. Tadi saya bahas dari sisi yang melakukan talqin, belum dari pihak satunya, pendapat yang kedua yang melarang talqin ya. Nah ini nanti masih ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar ya, dalam Talhisul Habir, wa akhrajahu Tabrani fil Kabir juga ya, wal Haythami fil Majma'i Zawaid ya, Al-Haythami Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitab Majma'u Zawaid juga meriwayatkan hadis ini. Tapi ini agak sedikit panjang, kita akhirkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan kita dimudahkan oleh Allah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Saya ulangi lagi, saya umumkan kembali, telah dibuka pendaftaran gelombang kedua SMP Islam Terpadu Nurul Hayat ya, yang ada di Ketanggungan ataupun SMA. Begitu juga SMP Thanawiyah Nurul Hayat yang ada di Pamedilan. Begitu juga SMP SMA Al-Khairiyah yang ada di Cibimbing Kabupaten Kuningan. Anda bisa memilih dari pondok-pondok ini, dan mereka punya pondok-pondok yang kita bangun ini punya metode yang berbeda-beda, tinggal Anda maunya kemana ya. Dan memang semuanya itu ada program tahfidz Al-Quran. Begitu juga kita membuka pondok khusus tahfidz ya.
tahfidz baik putra ataupun putri ya di Nur Haya ini ya, pondok tahfidz Al-Qur'an, dengan kita datangkan guru-guru ya, hafidhah baik putra ataupun putri, ataupun pondok tafakkur ya yang memperdalam kitab ya, ini yang memperdalam kitab. Nah ini, kita datangkan guru-guru dari berbagai daerah ya, dan juga mereka juga mendapatkan ijazah ya, SMP ataupun SMA ya, dan bisa dipakai untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi baik jurusan umum ataupun jurusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah waftah alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa huwa radin anna ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinil Islam. Allahumma ja'al auladana wa tullabana wa talibatina minas sholihin was sholihat an-nafi'in al ummati sayyidina Muhammad al-mubarak. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya ghaffar, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, berikan kemudahan atas segala urusan kami, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, mudahkan segala urusan kami. Sambungkan hati kami dengan orang-orang soleh, sambungkan kami dengan hati kami dengan orang-orang baik ya Allah. Dekatkan kami dengan ahli surga, jauhkan kami dari ahli neraka ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi masyaqqatin wala ta'abin ya Allah. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, pandanglah kami dengan cinta-Mu. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Lembutkan hati kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. La taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, jauhkan mata kami dari memandang yang haram, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan mulut kami dari berbicara yang haram ya Allah, jauhkan tangan kami dari mengambil yang haram, dan jauhkan ya Allah kaki kami dari melangkah ke tempat yang haram. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Jauhkan kami ya Allah dari doa yang tidak Kau kabulkan. Jauhkan kami dari kebaikan yang tidak bisa kami lihat di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan ketulusan, kirim kepada kami orang-orang yang tulus, kumpulkan kami bersama orang tulus ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit sombong, dari penyakit riya, dari penyakit-penyakit yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan ya Allah, menuju jalan Ramadan yang berkah, Ramadan yang penuh dengan pengampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Jika Kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami ya Allah, jangan Kau cabut kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah bi husnul khatimah. Dan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.